Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walida dari kelas 12 OTKP 1 ingin menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ada pengertiannya, yaitu pengertian dari teks cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Dan sejarah itu bisa berupa khayalan, roman, dan novel, dan banyak lagi. Dan untuk mengidentifikasi cerita sejarah dapat dilakukan, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang berupa khayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu ada cerita sejarah ekspositoris dan cerita sejarah sugestif. Di sini, cerita sejarah ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dengan titik berat pada penggunaan kata denotatif. Dan cerita sejarah sugestif bertujuan merangsang daya khayal pembaca. Tujuan utamanya memberi makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong ke bahasa kiasan dengan menggunakan kata-kata konotatif. Dan teks cerita sejarah ada strukturnya. Struktur dari cerita sejarah adalah ada 4, yaitu ada orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa itu terjadi. Dan orientasi ini terletak di paragraf pertama dan sebagai pembukaan cerita. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh lainnya. Konflik itu perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. Dan yang ketiga, ada solusi. Solusi adalah kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntutan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama. Dan yang keempat, ada reorientasi, adalah berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Reorientasi ini biasanya tuh memuaskan pembaca, terkadang mengecewakan, atau bahkan menyisakan pertanyaan. Jadi cukup mempusingkan. Di teks cerita sejarah ada namanya menganalisis kebahasaan dari teks sejarah tersebut. Menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah adalah sebagai penguraian cerita sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail. Mengurai cerita sejarah bertujuan memahami kembali makna dan informasi yang terdapat di dalamnya, baik yang sudah lama terjadi maupun baru saja terjadi. Jika cerita sejarah ini berupa fakta, waktu menjadi penanda penting. Sementara itu, jika cerita sejarahnya fiksi atau simbol-simbol yang menjadi bagian yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, di dalam menganalisis cerita sejarah ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang digunakan untuk menganalisis kebahasaan cerita sejarah yang berbentuk fakta, yaitu ada 4. 1 struktur teks, 2 bahasa yang digunakan, 3 teknik penulisan,
4 makna yang terdapat di dalamnya. Jika ciri-ciri untuk menganalisis cerita sejarah itu berdasarkan fiksi, jadi berbentuk fiksi, itu ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, majas bahasa yang digunakan, dan nilai didik. Jadi itu 7. Kaidah kebahasaan cerita sejarah, yaitu ada menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda atau kata ganti yang dimaksud misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, dan merujuk pada kata ganti tertentu. Menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral itu, pusat dalam cerita itu. Yang ketiga, ada menggunakan kata sifat menjelaskan frasa nominal. Maksudnya ini dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan kata gabungan atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nominal. Yang keempat, ada menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu. Contohnya ada pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, dan setelah itu. Keterangan tempat itu bisa di, ke, dan dari. Dan keterangan tujuan yaitu ada untuk, dan, pada, dan sebagainya. Yang kelima, ada menggunakan kata yang menggambar kejadian masa lampau. Yang di sini maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu lampau. Dan yang keenam, ada menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Sekian tentang penjelasan teks cerita sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga untuk ngomongnya belibet-libet. Dan yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 넌 어느 별에서 왔길래 날 흔들어놔 자꾸 소름 돋게 하고 내 맘을 헝퍼놔 너의 멜로디가 나오면 난 자동으로 synchronize 난 또 일어섰네 Girl I need a one dance 침대 위에서도 나르는 비행기 안에서도 도레미파솔라시도 하루 종일 널 따라 부르고 I cry, I cry, I cry, I cry, yeah. 생각이 나 1 billion times. 보고 또 봐도 질리지 않아. 영원히 반복 재생하고 싶어. 저녁부터 until the